bagaimana cara BNPB sendiri untuk bisa memaksimalkan pembahasan maupun juga konsep-konsep dari intervensi teknologi inovasi ini nantinya di Rakornas PB 2024. Akan ada nanti misalnya pembicaraan terkait dengan kebijakan nasional seperti apa untuk mengembangkan sains dan teknologi tersebut dihubungkan dengan penanggulangan bencana. Kemudian setelah itu nanti mungkin akan ada pembicaraan tentang best practice-nya seperti apa sih di lapangan. Apa kabar sahabat Tangguh? Kembali lagi di podcast BNPB, kayaknya sudah berganti tahun, udah lama banget nih sahabat Tangguh kita nggak ketemu. Dan tentunya kita akan membahas seluruh upaya Indonesia, tidak hanya BNPB, tapi seluruh komponen Pentahelix untuk bersama-sama membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Sahabat Tangguh, sekarang kalau misalkan kita bisa lihat bencana hidrometeorologi yang begitu dinamis, juga ada bencana vulkanologi maupun geologi, BNPB ini cukup sibuk bersama berbagai pihak untuk menanggulangi bencana di Indonesia. Tapi tentunya BNPB juga punya suatu perhelatan rutin yang kita lakukan setiap tahun, di mana kita bisa bersama-sama membangun visi misi yang lebih kuat untuk membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Dan kita akan lanjut untuk menggali seperti apa sih kegiatan rutin tahunan ini bersama narasumber yang sudah benar-benar oke banget kita hadirkan pada hari ini di sela-sela kesibukan yang begitu padat gitu. Sudah hadir bersama kita Bapak Berton Suar Panjaitan, Direktur Mitigasi Bencana BNPB. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak, senang sekali bisa kemari ya. Wih, ini pertama kalinya ya Pak ya? Iya, ini pertama sekali saya podcast di sini. Oke, Bapak gimana perasaannya Pak? Deg-degan nggak hari ini? Biasa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak ya, tapi kita tenang aja, kita nggak akan mencecer Bapak dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, tapi justru pertanyaan yang sebenarnya sahabat Tangguh tuh penasaran banget Pak. Dan kita khususnya akan membahas tentang Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2000 ini, 2004 ini. Betul, karena semuanya sudah mengenal Rakornas PB di 2024. Tapi memang ada banyak sahabat Tangguh yang sebenarnya tuh terutama BPBD ya Pak, kayak penasaran gitu kira-kira di tahun ini apalagi nih visi misi yang akan kita samakan dalam memperkuat ketangguhan bangsa. Dan tentunya kalau misalkan kita bisa lihat tema yang diusung di tahun ini ya Pak, yaitu pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana. Sepertinya memang kita nih sudah mulai mengadaptasi berbagai teknologi yang cukup maju ya Pak di saat ini. Dan kenapa sih Pak sebenarnya penanggulangan bencana ini perlu kita intervensi atau perlu kita aplikasikan dengan inovasi dan teknologi yang cukup maju saat ini? Jadi saya kira penanggulangan bencana itu tidak terlepas dari sains, inovasi dan teknologi. Kenapa? Karena kita tahu bencana itu kita tidak tahu kapan datangnya. Betul. Kecepatan ke sana juga mesti harus, karena kita tidak tahu kapan datangnya, sehingga perlu kita butuh alat untuk mengira-ngira, kemudian mempercepat tindakan sehingga kita akan mengurangi korban maupun kerusakan yang mungkin terjadi. Jadi tahun ini memang BNPB sengaja ya untuk membuat temanya itu berhubungan dengan inovasi, berhubungan dengan teknologi dan sains. Kenapa? Karena sudah waktunya kita lebih dekat dengan sains maupun teknologi dalam mengambil segala keputusan maupun tindakan. Jadi itu di sini nanti di Rakornas itu akan dikupas tuntas, ada teknologi-teknologi seperti apa yang kita butuhkan, sains seperti apa yang kita butuhkan untuk tindakan yang efektif dan memperkirakan kecepatan kita untuk melakukan tindakan dan ketepatan kita dalam bertindak. Wah, berarti memang teknologi inovasi ini kita coba maksimalkan penggunaannya dan pemanfaatannya agar kita bisa menekan korban jiwa maupun kerugian dan dampak luasan dari potensi bencana itu sendiri ya Pak. Dan mengingat negara Indonesia ini adalah negara kepulauan ya Pak, dengan berbagai macam ras, budayanya, juga dengan bagaimana kita diintervensi juga dari dunia luar tentang inovasi dan teknologi. Apakah memang BNPB ini sudah dengan 2 atau 3 tahun terakhir ini menemukan sepertinya ada pendekatan yang cukup efektif untuk kita bisa mensosialisasikan tentang teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana?
Sebenarnya kita itu di bidang manapun sebenarnya teknologi dan sains ini dibutuhkan dan kita sudah lama menyadari ini. Tapi kebetulan untuk tahun ini memang BNPB itu memutuskan agar kita lebih dekat lagi sebenarnya. Jadi kita tahu bahwa peringatan dini misalnya ketika terjadi tsunami atau bencana yang lain, longsor, itu sangat membutuhkan teknologi. Itu sangat membutuhkan juga sains, pengetahuan. Jadi misalnya kita udah tahu di beberapa sudut Indonesia, beberapa bagian di Indonesia itu katakan di laut, di pantai barat Sumatera misalnya, sampai ke pantai selatan, selatan Jawa misalnya itu ada gap di situ, ada sesar, patahan, ya exactly, patahan di sana yang memang bisa sewaktu-waktu akan menimbulkan gempa bumi. Itu pengetahuan itu sudah jamak kita tahu, sudah biasa kita tahu. Tetapi kemudian yang perlu dipadukan adalah bagaimana masyarakat memanfaatkan ilmu tersebut untuk menciptakan teknologi sehingga juga untuk menyadarkan masyarakat terhadap bahaya yang potensial timbul sewaktu-waktu. Jadi kita sudah menyadari itu dari lama, hanya saat ini kita ingin lebih dekat, mendekatkan diri dengan teknologi, memanfaatkan teknologi yang ada sehingga mungkin ada teknologi-teknologi yang ada di komunitas, di masyarakat kita juga teknologi modern saat ini dipadukan. Baik, dan berarti memang sebenarnya kita sudah melek sejak dahulu ya Pak dalam beberapa tahun terakhir ini, namun kita perlu banget nih kekuatan bersama-sama tidak hanya di pusat tapi sampai di daerah, bagaimana kita bisa menyamakan semua kapasitas untuk kita bisa sama-sama menggunakan, memanfaatkan teknologi inovasi yang ada. Lalu kalau misalkan kita lihat ke belakang nih Pak, Indonesia ini kan sering menjadi referensi bagi dunia Pak dalam penanggulangan bencana, karena selain kita dikenal sebagai laboratorium bencana dengan berbagai macam gotong royong sebagai suatu marwah kita ya Pak sebagai warga Indonesia, tentunya kita juga membutuhkan referensi dari negara luar bagaimana sih cara pemanfaatan teknologi inovasi ini, dan apakah memang BNPB ini sudah menjangkau kerjasama luar negeri untuk kita bisa bersama-sama mengembangkan teknologi ataupun inovasi yang sedang kita programkan. Iya, sebenarnya kalau untuk beberapa ancaman bencana misalnya gempa bumi, tsunami, itu memang kita membutuhkan teknologi dari luar saat ini, khususnya sebenarnya dari Jepang maupun dari negara Eropa. Tetapi bukan berarti kita juga di Indonesia ini bukan tidak bisa membuat. Tetapi memang teknologi ini tergolong mahal sehingga memang kerapatannya ditanam di daerah, wilayah atau kawasan yang kita butuhkan itu memang teramat sulit untuk mendapatkan semua jangkauannya. Tetapi ya kembali pertanyaan tadi bahwa kita memang sudah bekerja sama dengan beberapa negara, khususnya di negara-negara yang ada di kepulauan di lautan di lautan Hindia misalnya ya. Jadi Amerika, Jepang sampai Selandia Baru semuanya itu sudah memiliki kerjasama. Apabila terjadi sebuah gempa bumi kemudian menimbulkan tsunami, ini semua negara di sana akan disampaikan. Karena kalau ada tsunami itu satu sama lain saling terhubung. Sehingga memang teknologi yang serupa diperlukan untuk mendapatkan bahasa yang satu, menerjemahkannya dengan satu, sehingga ketika pengambil keputusan tidak salah dalam membaca apa yang disampaikan oleh teknologi tadi atau alat instrumentasi yang kita miliki. Baik, memang kita harus ada keseragaman dalam merespon ya Pak, merespon dari peringatan dini yang juga tentunya walaupun di negara lain ini kita mungkin berbeda bahasa atau berbeda regulasi, tapi khususnya untuk ancaman bencananya ini modelnya mirip-mirip ya Pak. Jadi memang gimana cara kita untuk merespon dari ancaman bencana tersebut. Dan teknologi informasi maupun inovasi ini kan Pak sangat digemari oleh generasi Z ya Pak, generasi milenial, karena nih kita semua sudah punya gadget, semuanya bisa pakai komputer, internet sudah terhubung, cari apa aja cepet, bahkan artificial intelligence juga semua udah mulai pakai nih Pak ya. Nah kira-kira apakah BNPB sendiri maupun BPBD dari melihat proyeksi ke depannya nih Pak, apakah kita juga ada kolaborasi dengan peran perguruan tinggi dalam mengembangkan dan memperkuat upaya kita dalam mengintervensi teknologi inovasi ini?
Iya, selama ini juga sebenarnya kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, contohnya UGM ya, yang mengembangkan early warning system terhadap longsor yang berbasis komunitas, dan itu sudah mendapat ISO internasional. Ini sebenarnya sudah ada sebenarnya teknologinya, tinggal kita memanfaatkannya. Masalahnya adalah menurut saya sih belum diproduksi secara massal. Sehingga ini yang menjadi hal yang tantangan buat kita ke depan. Sebisa mungkin sebenarnya private dan perguruan tinggi itu bekerja sama. Ketika ada teknologi dapat, private bisa memanfaatkannya menjadi produk-produk sehingga bisa dijual, sehingga bisa disebarkan ke masyarakat ataupun ke internasional. Jadi ini mungkin tantangan buat kita. Sebenarnya perguruan tinggi itu sangat berperan dalam menghasilkan teknologi-teknologi terbaru, khususnya sebenarnya teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi teknologi berbasis komunitas itu sangat dimanfaatkan. Misalnya nih gadget, kita memiliki gadget misalnya handphone itu berbasis kebutuhan masyarakat. Gitu. Nah, sekarang ini kita tahu bahwa aplikasi sudah banyak. Katakan BMKG memiliki aplikasi yang bisa kita akses sehingga informasi notifikasi langsung ke gadget kita. Ini juga sudah ada sebenarnya, tinggal memperkaya dengan hazard-hazard yang lain atau ancaman-ancaman yang lain seperti apa nih. Kita mempunyai sebenarnya Inaris. Dulu waktu COVID-19 kita tahu kalau Inaris personal itu ada informasi tentang berapa persen di sini COVID-19, merahnya di mana, hijaunya seperti apa di suatu daerah. Jadi saya kira teknologi khususnya yang berbasis komunitas ini sangat bermanfaat untuk ditemukan, dikembangkan sehingga semua masyarakat bisa mendapatkan informasi yang sama pada saat yang bersamaan. Betul, jadi memang ternyata tidak hanya kecanggihan yang kita cari, tapi bagaimana ketepatan dan kapasitas masyarakat dalam merespon ya Pak, dalam menggunakannya juga. Jadi memang kita tidak hanya berpikir tentang gimana cara menekan hazard, tapi apakah benar-benar teknologi inovasi ini bisa digunakan sebaik-baiknya dengan efisien seperti itu. Jadi ada contoh sebenarnya inovasi yang menarik yang ya tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan kebencanaan begini. Indonesia itu sangat suka naik motor. Karena macet, terutama di kota besar macet, tapi harus membawa anak yang kecil. Inovasi sosial yang ditemukan adalah di depan motornya itu dikasih tempat duduk anak-anak. Oh, betul. Seperti itu teknologi inovasi yang berbasis masyarakat, berbasis sosial. Betul. Hal-hal seperti ini yang perlu kita temukan sebenarnya. Jadi teknologi ditemukan dan bisa langsung dipakai oleh masyarakat banyak. Nah, itu luar biasa sebenarnya. Baik, dan memang kayaknya ternyata dari pembahasan kita sudah hampir mencoba menguliti yang bagian luar dulu ya Pak tentunya. Kayaknya nih akan menjadi pembahasan yang cukup sengit gitu, yang bisa kita coba sama-sama gali ketika Rakornas nanti. Betul, dan kira-kira boleh diceritakan sedikit gak Pak tentang konsep Rakornas di tahun ini, karena mengingat kita akan berkolaborasi dengan berbagai komponen Pentahelix, tentunya kita akan gathering gitu ya Pak, sebutannya dalam tanda kutip, dengan BPBD di seluruh Indonesia. Dan bagaimana cara BNPB sendiri untuk bisa memaksimalkan pembahasan maupun juga konsep-konsep dari intervensi teknologi inovasi ini nantinya di Rakornas PB 2024. Iya, jadi Rakornas 24 ini kita masih masih banyak godokan. Jadi belum ada konsep yang sudah firm, tapi bagaimanapun kita di bawah sudah membicarakan, melakukan diskusi-diskusi. Jadi akan ada nanti misalnya pembicaraan terkait dengan kebijakan nasional seperti apa untuk mengembangkan sains dan teknologi tersebut dihubungkan dengan penanggulangan bencana. Kemudian setelah itu nanti mungkin akan ada pembicaraan tentang best practice-nya seperti apa sih di lapangan. Baik, bagaimana praktik baiknya di setiap praktik daerah. baiknya di daerah seperti apa. Kemudian apa peran yaitu tadi perguruan tinggi, private sector dalam mengembangkan teknologi dan inovasi ini. Sehingga nantinya bukan cuma ya seperti yang dikatakan tadi, Pentahelix itu penting. Bukan cuma government, pemerintah yang melakukan penanggulangan bencana, tapi dari sudut kita keroyok ini masalah. Baik dari teknologi, pengetahuan, private sector harus teknologi yang ditemukan itu perlu dijual, diproduk dengan mungkin harganya yang lebih murah. Sehingga daerah ataupun
kelompok masyarakat tertentu bisa membeli dengan swadaya masyarakat. Jadi Betul. ini yang perlu kita dorong sehingga teknologi inovasi teman-teman yang dari di perguruan tinggi misalnya atau di perusahaan-perusahaan yang mengembangkan penelitian misalnya bisa berdaya guna, berhasil guna. Baik, wah ini berarti memang luar biasa. Pembahasan akan kayaknya daging semua nih Pak ya, kayaknya akan padat sekali gitu di akan padat, nanti Rakornas akan banyak sekali. Jadi dibuat sedemikian padatnya dan berusaha nanti dari daerah tersebut bisa memperoleh manfaat yang besar. Betul. Dan harapannya sih sebenarnya daerah nanti bisa sudah mengetahui teknologi apa yang akan dia pergunakan nantinya ketika dia pulang ke daerah. Oh, daerah saya begini, resikonya seperti ini, hajarnya seperti ini, saya ingin mendapatkan teknologi seperti ini. Betul. Siapa tahu juga nanti teknologi dari daerah malah muncul. Betul. Kearifan lokal ini bisa muncul pada saat kita Rakornas. Sehingga tadi di situ neliti ada di situ, dunia usaha ada di situ, mereka bisa mengembangkan lebih menjadi teknologi yang terkini. Bukan idenya itu kearifan lokal, tetapi teknologinya terkini gitu. Betul. Jadi idenya dari daerah, tapi manfaatnya bisa dirasakan seluruh Nusantara. Iya, betul ya itu Pak kita ya. harapkan sebenarnya. Wah ini, saya jadi gak sabar nih untuk mengetahui update Rakornas selanjutnya ya Pak ya. Saya kira nanti sebelum dilaksanakan atau setelah dilaksanakan nanti podcast lagi deh. Betul. Wah ini udah sehingga ada bocoran nih sedikit ya Pak. Sehingga kita lihat perbedaannya nanti. Apa-apa saja yang jadi bahasan di sana, Betul. Apa saja nanti menjadi kebijakan-kebijakan dari kementerian lembaga. Wah ini kayaknya ada banyak surprise ya Pak kalau saya bisa proyeksi. Ada banyak pembahasan-pembahasan menarik dan tentunya nanti ada pemateri-pemateri maupun focal point yang juga pastinya sudah memumpuni dalam bidangnya seperti itu ya Pak. Dan boleh sedikit Pak ajakan bahwa sebenarnya untuk kesuksesan Rakornas ini sama halnya dengan bencana, urusan bersama. Semua private sector, seluruh pentahelix itu sangat berdampak terhadap dari potensi bencana ini. Apakah ada ajakan-ajakan kepada sahabat tangguh, khususnya juga BPBD di seluruh Indonesia untuk kita bisa bersama-sama menantikan dan menyukseskan Rakornas di tahun ini? Iya, sahabat tangguh maupun teman-teman dari BPBD, kita sukseskan Rakornas tahun 2024 ini. Kami ajak untuk kita ikut berpartisipasi. Kami ajak juga untuk mencari ide-ide yang dari lapangan, dari bawah, nanti dibawa pada saat kita berdiskusi, pada saat kita melakukan paparan, sehingga apa yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian bisa terakomodir, bisa naik tingkat ke pusat, dan kita bisa sama-sama nanti merasakan. Demikian. Wih, terima kasih banyak Pak Berton. Terima kasih sudah di sini. Ya, aduh, bahkan kayaknya pembicaraan kita tuh kayaknya banyak, jadi nggak berasa ya Pak kalau kita sudah melewati hampir mau setengah jam gitu bersama-sama untuk memperbincangkan. Tuh saya sampai gugup gitu karena udah nggak sabar mau ikut Rakornas gitu. Sekali lagi Bapak Berton terima kasih. Terima kasih sudah diundang. Betul, dan terutama semoga Pak Berton dan tim dan khususnya teman-teman BNPB maupun BPBD bisa selalu sehat dan kita bisa menyukseskan Rakornas ini bersama-sama. Iya, senang sekali ya. Sahabat tangguh, itu tadi gimana pembahasan kita tentang persiapan untuk menyelenggarakan Rakornas PB tahun 2024 ini. Tentunya jangan lupa seluruh komponen Pentahelix maupun BPBD siapkan karya maupun praktik baik maupun cerita-cerita penanggulangan bencana berbasis kearifan lokal yang menggunakan teknologi inovasi, sehingga siapa tahu nanti praktik baiknya sahabat tangguh ini bisa menjadi contoh dan referensi bagi daerah lain untuk kita bisa elaborasikan dan manfaatkan demi kebaikan bersama untuk membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Tentunya selalu stay tune di media sosial BNPB untuk kamu bisa mengetahui gimana sih persiapan kita dalam menyambut Rakornas PB 2024 ini. Sehat selalu sahabat tangguh dan pokoknya sahabat tangguh dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Sampai ketemu lagi sahabat tangguh.
dan bagaimana cara BNPB sendiri untuk bisa memaksimalkan pembahasan maupun juga konsep-konsep dari intervensi teknologi inovasi ini nantinya di Rakornas PB 2024. Akan ada nanti misalnya pembicaraan terkait dengan kebijakan nasional seperti apa untuk mengembangkan sains dan teknologi tersebut dihubungkan dengan penanggulangan bencana. Kemudian setelah itu nanti mungkin akan ada pembicaraan tentang best practice-nya seperti apa sih di lapangan. Apakah memang BNPB ini sudah dengan 2 atau 3 tahun terakhir ini menemukan sepertinya ada pendekatan yang cukup efektif? Kita itu di bidang manapun sebenarnya teknologi dan sains ini dibutuhkan dan kita sudah lama menyadari ini. Tapi kebetulan untuk tahun ini memang BNPB itu memutuskan agar kita lebih dekat lagi sebenarnya